Assalamualaikum nakama, selamat datang di Nonton Anime TV. Ya, pada hari ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1014. Sebelumnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui video terbaru dari Nonton Anime TV. Oke lah, nggak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Judul chapter hari ini adalah Umur Panjang Seorang Aktor. Cover story memperlihatkan Lau sedang berusaha duduk bersemedi. Ya, beberapa bulan ini Lau udah asik sama Luffy aja nih. Perlulah sesekali menenangkan diri. Chapter dimulai dari atap Onigashima. Kaido telah kembali ke wujud manusianya. Kaido memuji Luffy yang telah bisa mengkombinasikan Housokunya. Tetapi Luffy memiliki teknik yang sangat buruk. Gomu-gomu no, apalah itu, ujar Kaido tertawa sambil melihat Luffy yang terjatuh ke lautan. Ini membuktikan masih ada yang kurang dalam pertarungan Luffy untuk melawan Yonko. Bahkan, Kaido masih terlihat biasa saja setelah pertarungannya melawan Luffy, walaupun ada beberapa luka terlihat di wajahnya. Kaido kemudian mengatakan, nampaknya kau pun enggak bisa menjadi Joy Boy. Wow, nama Joy Boy muncul pada chapter ini. Ada yang tersirat dari ucapan Kaido ini. Sepertinya Kaido sedang mencari sosok pengganti Joy Boy. Walaupun saat ini Kaido belum mengetahui 100% siapa itu Joy Boy, sama seperti kita. Tetapi dari sini menurut Mimin membuktikan keseriusan Kaido untuk menemukan One Piece. Kaido juga sepertinya sangat penasaran dengan sosok Joy Boy. Nama dari Joy Boy bisa saja tertulis di batu Poneglyph. Tetapi untuk mengetahui keseluruhannya 100%, kita harus mencapai One Piece terlebih dahulu. Barulah kita akan mengetahui semua rahasia di dunia One Piece. Dan sepertinya Luffy nggak bakalan sampai nih, karena asik berenang. Mimin bercanda ya. Kita juga diperlihatkan ketika Roger telah sampai di Raftel. Roger langsung mengatakan jika ia ingin satu generasi dengan Joy Boy. Masih banyak misteri sih di dunia One Piece. Salah satunya sosok Joy Boy. Luffy telah dipastikan menyemplung ke lautan nih. Kira-kira siapa yang bakalan menyelamatkan Luffy ya? Kaido mengatakan di atas kalau Luffy nggak bisa menjadi Joy Boy. Belum kena leg ketiga nih naga. Dia kira nanti di leg ketiga Luffy bakalan kalah apa? Bao Huang menelepon atasannya dan mengatakan jika ia telah berhasil menemukan Momo. Lalu Kaido mengatakan jika ia akan segera menuju ke sana. Kaido kemudian memerintahkan Bao Huang untuk menyampaikan hasil pertarungannya ke semua penjuru Onigashima. Di lantai ketiga, kita diperlihatkan Yamato sedang menghajar beberapa pasukan Kaido di sana. Mereka sangat bingung kenapa borgol Yamato terlepas. Yamato lalu mengatakan jika ia sekarang telah terbebas dari semua kekangan. Aku adalah Oden, ujar Yamato. Wah, fans berat nih. Kita berpindah tempat lagi. Terlihat Momo sedang membaca buku catatan Oden. Momo lalu mengatakan, "Shinobu, aku tidak boleh mati di sini," ujar Momo setelah membaca buku ayahnya itu. Kira-kira apa ya yang ditulis Oden lagi di situ? Di anime kita telah menonton perjalanan Oden dan ia menuliskan itu semua di bukunya itu. Masih banyak lagi rahasia di buku yang ditulis oleh Oden, bahkan tentang anaknya. Apa nih yang menjadi spesial dalam diri Momo sehingga ia nggak boleh mati di peperangan ini? Kita kembali sedikit pada anime episode 978. Kita diperlihatkan Toki melemparkan Momo ke masa depan. Padahal di sana juga terdapat Hiyori, tetapi Toki malah menyuruh Kawamatsu untuk kabur menyelamatkan Hiyori. Kalau mau lebih aman 100%, Hiyori seharusnya ikut ke masa depan, tetapi ini malah enggak. Ini mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa Toki hanya mengirim salah satu anaknya, yaitu Momo ke masa depan. Masih banyak misteri nih si bocah mesum. Semoga kita akan segera menemukan jawabannya pada chapter selanjutnya. Kita berpindah ke lantai pertunjukan. Terlihat Chopper men-smackdown Queen dengan beberapa anak panah yang menusuk di badannya.
Jujur nih, Mimin sangat sedih melihat kondisi Chopper seperti ini. Serangan Chopper ini sama sekali enggak berefek apapun untuk Queen. Bahkan Queen mempertanyakan keadaan Chopper yang ngos-ngosan dan mukanya yang enggak terlihat lagi sebagai seorang pemenang sambil ketawa. Di sini juga terlihat mantan pasukan Queen yang mendukung Chopper ya. Chopper lalu bergumam jika waktunya untuk menjadi monster hanya tersisa 5 menit saja. Terlihat sedikit flashback di sini. Caesar mentertawakan perubahan wujud monster Chopper yang hanya bertahan selama 3 menit saja. Apa yang akan kau lakukan dengan waktu sesingkat itu? Apa kau merasa dirimu lucu dan menyebut dirimu sebagai bajak laut? Ejek Caesar. Chopper tentu sangat marah dengan perkataan Caesar. Lalu Caesar menawarkan untuk menambahkan waktu monsternya Chopper. Kan tetapi resiko dari itu juga tentunya akan bertambah. Apa? Jangan-jangan kau takut? Woro, ujar Caesar tertawa. Kita kembali lagi. Terlihat Perospero yang memanahi secara nyasar beberapa permen anak panahnya. Wah, main aman nih anak. Bohuang menyebarkan dan menghidupkan semua toanya ke penjuru Onigashima. Pengumuman tentang hasil pertarungan di atas ia sampaikan. Pengumuman, pemegang bounty tertinggi di pihak musuh, Luffy si topi jerami telah dikalahkan oleh Kaido sama dan mayatnya telah dibuang ke lautan. Para samurai Kozuki dan kapten kalian telah gagal. Siapakah lagi selanjutnya? Apakah ada yang mampu? Kaido sama dengan bermurah hati akan menerima kalian jika kalian menyerah dan bersumpah setia. Nyawa kalian akan diampuni dan diangkat menjadi kru, ujar pengumuman Bohuang. Pengumuman ini tentu membuat semua pemberontak pada terkejut. Harapan mereka pada 9 sarung pedang dan Luffy telah dikalahkan. Nggak ada yang mampu untuk mengalahkan Kaido sekarang ini. Keadaan sekarang akan sangat berubah drastis. Kita sekarang berpindah ke lantai 1. Kinemon dan Kiku telah berada bersama dengan Momo. Terlihat Momo juga sedang berada dalam kondisi aneh. Entah karena ini ia membaca buku Oden atau yang lainnya. Shinobu yang melihat CCTV Bohuang mengatakan jika posisi mereka saat ini telah diketahui oleh pihak musuh dan akan sangat berbahaya jika mereka masih berada di sana sekarang, karena musuh pasti akan datang ke tempat mereka. Oden palsu tiba-tiba muncul ke hadapan mereka. Shinobu dan Momo yang enggak mengetahui tentu sangat terkejut melihat Oden masih hidup. Kinemon menahan Momo dan Shinobu untuk bergerak. Lalu Kiku dengan sangat marah mau menyerang lukisan Kanjuro itu. Lukisan itu lalu mengingatkan kembali masa lalu ketika Oden menerima Izo dan Kiku. Dan kali ini Kiku kembali masuk ke dalam jebakan Batman Kanjuro. Lukisan itu lalu menusuk Kiku yang berakibat luka fatal bagi Kiku. Dan di dalam lukisan itu rupanya Kanjuro bersembunyi. Kiku enggak tega menebas tuannya, walaupun Kiku tahu itu bukanlah tuannya. Setidaknya Kanjuro telah membalaskan dendamnya dengan memberikan luka yang fatal juga untuk Kiku. Kinemon memegang Kiku, lalu Kiku meminta maaf karena enggak bisa menyelesaikan tugasnya dan sepertinya ia akan mati. Kanjuro ingin menyerang Kinemon, tetapi Kinemon menyerang duluan Kanjuro. Sepertinya ini juga akan menjadi akhir untuk Kanjuro. Terlihat flashback kenangan antara Kinemon dan Kanjuro yang sedang bersenang-senang. Lalu Kanjuro mengatakan, saat berakting di panggung, kaulah sahabat terbaikku. Ya, dan di akhir chapter Kaido tiba-tiba muncul di hadapan Momo, lalu menyerang Momo dengan kanabo miliknya. Kinemon menahan serangan Kaido ini dan menyuruh Momo untuk kabur. Luffy saat ini sedang berenang di lautan. Kiku sedang kritis dan sepertinya Kinemon akan mendekati ajalnya juga jika ia menahan Kaido sendirian. Situasi saat ini sangat merugikan bagi para pemberontak dan sekutu. Kita juga diperlihatkan kalau Onigashima telah mendekati daratan Wano, yang berarti ini juga akan memakan banyak korban jika penduduk Wano enggak segera mungkin pergi dari sana. Jika Oda Sensei enggak memfokuskan ke satu pertarungan, Mimin rasa Luffy akan diselamatkan pada chapter selanjutnya. Ya, kita nantikan ajalah chapter selanjutnya.
Oke lah guys, sekian dulu preview chapter 1014 dari Nonton Anime TV. Mimin berharap kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk tetap selalu mensupport channel ini. Tekan tombol like jika kalian menyukai video ini, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya, dan bagikan ke sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.